apa sebenarnya waktu, dan bagaimana jika ada lebih dari satu dimensi yang kita ketahui. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri waktu dan dimensi, mempelajari teori-teori yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Waktu adalah dimensi yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, namun begitu misterius. Kita mengukurnya dalam detik, menit, dan jam. Tetapi apa sebenarnya waktu itu? Apakah itu sekadar pengukuran atau ada lebih dari itu? Dulu, waktu dianggap sebagai sesuatu yang absolut, tidak berubah. Namun, teori relativitas Albert Einstein mengubah pandangan kita tentang waktu, menghubungkannya dengan ruang dan menjadikannya lebih fleksibel. Einstein mengatakan bahwa waktu bukanlah konstan. Semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan relatif terhadap orang yang diam. Inilah yang dikenal sebagai dilatasi waktu. Dalam fisika, kita biasanya membayangkan 3 dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Namun, ada dimensi keempat yang disebut waktu. Dan menurut teori, mungkin ada lebih banyak dimensi yang belum kita lihat. Salah satu teori yang paling menarik adalah multiverse, yang menyatakan bahwa ada banyak alam semesta selain yang kita huni. Setiap keputusan yang kita buat mungkin menciptakan alam semesta baru. Waktu dan dimensi saling terhubung dalam teori relativitas umum. Waktu bisa melengkung atau bahkan berhenti, tergantung pada gravitasi dan kecepatan kita. Ini berarti dimensi bukanlah hal yang statis, melainkan sesuatu yang bisa berubah. Apakah perjalanan waktu itu mungkin? Beberapa ilmuwan percaya bahwa kita mungkin bisa melakukannya jika kita menguasai teknologi tertentu. Mesin waktu, seperti yang kita lihat dalam film fiksi ilmiah, mungkin bukan sekadar imajinasi. Salah satu teori untuk perjalanan waktu adalah wormhole atau lubang cacing, yang merupakan jembatan antara dua titik ruang dan waktu yang berbeda. Dalam teori ini, perjalanan antar dimensi atau waktu dapat dilakukan dengan melewati lubang cacing. Di dekat lubang hitam, waktu bisa melambat atau bahkan berhenti. Fenomena ini disebut time dilation dan terjadi karena gravitasi ekstrem di sekitar lubang hitam yang mempengaruhi aliran waktu. Kita melihat waktu sebagai sesuatu yang berjalan dalam garis lurus. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun beberapa teori menyarankan bahwa waktu bisa bersifat melingkar atau bahkan multidimensional. Banyak kebudayaan dan filsuf besar telah berdebat tentang waktu. Apakah itu nyata atau hanya ilusi? Dalam ajaran Buddha, waktu sering dianggap sebagai siklus yang berulang, bukan garis lurus. Teori string menyarankan bahwa ada lebih dari 3 dimensi ruang yang kita kenal. Bahkan, beberapa teori mengatakan bahwa kita hidup di dunia dengan 10 dimensi. Dan dimensi tambahan ini memengaruhi cara kita memahami waktu. Selain multiverse, ada teori tentang parallel universes atau alam semesta paralel, di mana berbagai versi diri kita hidup di dimensi yang berbeda, dengan keputusan dan takdir yang berbeda. Paradoks perjalanan waktu seperti paradoks kakek, di mana seseorang kembali ke masa lalu dan mencegah kakeknya bertemu neneknya, menimbulkan pertanyaan besar tentang logika perjalanan waktu. Waktu juga menjadi elemen penting dalam teknologi modern. Misalnya, satelit GPS membutuhkan akurasi waktu yang sangat tinggi, dan untuk itu mereka mengoreksi efek relativistik yang terjadi di luar angkasa.
Meskipun kita belum memiliki mesin waktu, para ilmuwan terus mengeksplorasi cara-cara untuk memahami dan memanipulasi waktu. Siapa tahu mungkin di masa depan, konsep ini akan menjadi lebih nyata. Dimensi keempat adalah ruang waktu yang menggabungkan dimensi ruang dan waktu. Namun, apakah kita benar-benar bisa memahami dimensi ini dengan kemampuan indera kita yang terbatas? Bagaimana kita sebagai manusia merasakan waktu? Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kita tentang waktu bisa dipengaruhi oleh kondisi psikologis, seperti stres atau kebahagiaan, yang membuat waktu terasa berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk memahami waktu. Dari penggunaan akselerator partikel untuk mensimulasikan kondisi ekstrem hingga penggunaan jam atom paling akurat di dunia. Eksperimen ini memberikan wawasan tentang bagaimana waktu bekerja di tingkat kuantum, dan apakah kita bisa menemukan cara untuk mengendalikannya. Waktu mengatur semua yang ada di bumi, dari rotasi planet kita hingga siklus hidup organisme. Tapi apa yang akan terjadi jika waktu tidak berjalan seperti biasa? Dengan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, apakah pemahaman kita tentang waktu akan ikut berubah? Dari film hingga buku, perjalanan waktu telah menjadi tema yang sering dieksplorasi dalam budaya populer. Fiksi ilmiah telah memberi kita berbagai gambaran tentang bagaimana perjalanan waktu dapat terjadi. Tetapi, seberapa akurat gambaran ini dibandingkan dengan ilmu pengetahuan nyata? Dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, kita mulai melihat potensi untuk memahami pola waktu lebih dalam. AI dapat membantu memprediksi masa depan berdasarkan data, tetapi apakah itu akan membantu kita memanipulasi waktu, atau hanya sebatas alat untuk memperkirakan apa yang akan terjadi? Dunia kuantum penuh dengan keajaiban, termasuk kemungkinan manipulasi waktu. Dengan komputer kuantum, para ilmuwan mencoba memahami bagaimana partikel subatomik berinteraksi dengan waktu. Apakah ini membuka jalan bagi teknologi masa depan yang memungkinkan kita untuk melompati waktu? Menurut hukum fisika, waktu dan energi saling terkait. Perubahan energi seringkali memengaruhi aliran waktu, seperti yang terjadi di sekitar benda bermassa besar seperti lubang hitam. Apakah ini berarti dengan mengontrol energi dalam skala besar, kita dapat memengaruhi waktu? Jika perjalanan waktu memungkinkan, pertanyaannya adalah, haruskah kita melakukannya? Konsekuensi etika dari mengubah masa lalu atau masa depan sangat besar. Apakah kita siap menghadapi tanggung jawab untuk mengubah sejarah, atau bahkan menciptakan paradoks yang tak terpecahkan? Waktu dan dimensi mungkin adalah dua konsep yang paling misterius dan sulit dipahami oleh manusia. Apakah perjalanan waktu mungkin? Walaupun masih menjadi misteri besar, mungkin dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita akan semakin dekat untuk memahaminya. Apa pendapat kalian tentang perjalanan waktu? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe.